Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indri Aprianti dari kelas 21F jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan dalam rangka memenuhi tugas pengantar bisnis. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah overview tentang finance atau keuangan. Finance adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 aktivitas dalam finance, yaitu investasi, pendanaan, dan operasional. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari finance? Nah, pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian materi kedua yang akan kita bahas adalah 3 jenis organisasi bisnis. Nah, bentuk organisasi bisnis yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua partnership atau persekutuan, dan yang ketiga yaitu korporasi. Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh perusahaan. Nah, perusahaan perseorangan ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama mudah untuk dimulai, yang kedua yaitu tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan, yang ketiga yaitu pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan, yang kedua yaitu the business cash on the death of the proprietor, dan yang ketiga yaitu lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Yang kedua yaitu partnership, merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Nah, kelebihan partnership yang pertama relatif mudah untuk dimulai, kemudian pajak yang dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan, dan yang ketiga memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama, para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas, kemudian biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Nah, di dalam limited partnership terdapat 2 kelompok partner yaitu partner umum dan partner terbatas. Nah, partner umum yaitu menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Sedangkan partner terbatas yaitu hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diinvestasikannya saja. Kemudian yang ketiga yaitu korporasi. Nah, korporasi ini adalah organisasi perusahaan yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk membangun bisnis tersebut. Nah, bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun suatu bisnis, maka bentuk organisasi yang dipilih adalah korporasi. Nah, korporasi ini secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau stockholders atau pemilik perusahaan atau juga bisa disebut owners. Nah, secara legal korporasi berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Nah, sebagai badan usaha, korporasi dapat menggugat dan digugat. Nah, dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham dan dewan ini akan menunjuk manajer puncak perusahaan. Kelebihan korporasi yang pertama, kewajiban pemilik terbatas pada dana-dana yang diinvestasikan. Kemudian mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Dan yang ketiga, pengalihan kepemilikan lebih mudah. Dan yang keempat, meningkatkan modal lebih mudah. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama, regulasinya terlalu banyak, pajak ganda atas dividen. Nah, bentuk lain dari ketiga jenis tadi yaitu Limited Liability Company atau LLC di Indonesia disebut dengan perseroan terbatas. Nah,
Perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu manfaat atas pajak atau tax benefit yang diperoleh perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan, dan yang kedua yaitu manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi atau kewajiban pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan manajemen keuangan. Nah, ini harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, ada satu kasus terkenal di Amerika tahun 2002 yang kemudian memunculkan undang-undang, yaitu Sarbanes-Oxley Act atau SOX. XOX Act dikeluarkan pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor dengan cara memperbaiki pengungkapan informasi korporasi secara akurat dan andal yang sesuai dengan aturan Badan Pengelola Sekuritas dan untuk tujuan lainnya. Selanjutnya ada 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Prinsipnya yaitu yang pertama, money has a time value. 1 rupiah yang diterima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima di masa mendatang. Kemudian yang kedua, there is a risk return trade-off. Kita tidak akan mengambil tambahan resiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil atau return. Nah, semakin tinggi resiko, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada cash flows are the source of value. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Nah, arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi di dalam bisnis. Yang keempat yaitu market price reflects information. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajer. Good news menghasilkan higher stock price, bad news menghasilkan lower stock is stock. Nah, kemudian yang kelima, individuals respond to incentives. Para manajer sebagai agent merespon intensif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen keuangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.